Secara terang-terangan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto seolah mengungkit kerja kerasnya selama ini dalam Kabinet Indonesia Maju dan mengklaim sebanyak 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar yang ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Erlangga saat memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024 lalu. Karena seolah mengklaim kerja kerasnya selama ini di KIM, Erlangga Hartarto secara terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024. Golkar juga merasa jadi partai yang paling terdepan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu, maka dari itu Golkar berharap bisa dapat jatah lebih banyak dari partai lainnya. Meskipun muncul pro dan kontra dari pernyataan Erlangga tersebut, namun pernyataan Golkar ini didukung organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong pun pasang badan membela sang Ketua Umum serta Ketua Dewan Pakar DPP Ormas MKGR Azwirdaini Tara menyebut Golkar layak meminta jatah 5 kursi menteri karena telah bekerja keras di Pilpres 2024 lalu. Sementara itu terkait permintaan jatah 5 menteri yang diajukan Partai Golkar, Demokrat memberikan respon santai. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengingatkan partai koalisi pendukung Prabowo Gibran untuk bersabar menunggu perhitungan suara oleh KPU rampung dilakukan. Menurutnya Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan sosok yang mengisi kursi kabinet. Karena pengaturan kabinet disebutnya adalah hak prerogatif Presiden. Meski begitu, Demokrat tak menyalahkan Erlangga atas pernyataan tersebut. Demokrat menganggap pernyataan itu sebuah aspirasi yang harus dihargai. Begitupun Partai Solidaritas Indonesia yang menilai jatah menteri merupakan hal prerogatif Presiden. Penetapan menteri itu adalah domainnya Presiden. Dan berapa menteri kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya Presiden, dan ini pasti akan dibicarakan dengan partai-partai, dengan pimpinan partai-partai. Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif Presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, gitu, untuk mengambil keputusannya. Domain yang diberikan kepada Presiden, tentu itulah yang nanti kita tunggu. Apa keputusan terbaiknya untuk memberikan portofolio kepada masing-masing partai pengusung. Tapi apakah sendiri juga punya jumlah yang menarget atau sesuai? Kalau Demokrat kan kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa sampai saat ini kami masih menunggu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden. Pemenang pemilu presiden siapa ditetapkan. Setelah itu tentu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio dan kriteria. Mungkin juga nanti pada akhirnya keputusannya ya ada di tangan Presiden, pilihlah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.